Ya, halo. Ini tolong para istri ya. Tolong dicek saldonya apakah saldo suaminya berkurang buat beli golok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang memilih ketajaman ya. Jadi banyak juga sekarang tuh udah banyak yang memamerkan ketajaman di sini nih. Jadi bukan nggak boleh ya. Jadi nanti pilihan ada di tangan Anda. Jadi langsung aja ketajaman itu, sebentar deh, saya yang ini aja deh. Apa sih yang disebut ketajaman? Ketajaman seperti apa sih gitu? Mungkin kita lihat flashback ke belakang ya. Tukang jagal dari dulu, dari orang-orang kakek-kakek kita dulu sampai sekarang, tukang jagal ya, tukang jagal yang di RPH atau yang sudah biasa ngejagal, seperti apa sih dia ngetes ketajaman gitu kan. eh biasanya paling di kuku ya. Kalau kuku dia udah ngegigit, itu sudah tajam banget menurut dia. Nah, caranya gimana tuh buat buat tahu kalau itu tajam banget? Dia praktek dong. Dipraktek dong gitu. Jadi orang-orang dulu tuh kenalnya cuman kuku sama rambut nih, biasanya di belakang begini ya. Nah, kalau sekarang kan dibilang wah itu nggak safety bang, katanya gitu. Iya memang nggak safety, tapi kalau orang jagal belum pernah ada yang baret sininya tuh sobek gitu di sini ya, mereka juga kira-kira gitu ya, di rambut gini ya, mereka kira-kira. Sampai dengan kakek saya aja kalau ngetes pisau dapur itu di sini, bukan di bulu karena nggak ada bulunya. Karena tangannya nggak ada bulunya ya, jadi di sini ya, jadi di rambut ya. Orang dulu kalau nggak ada bulunya di rambut, tapi kalau ada bulunya pasti dia di sini juga gitu. Nah, ketika dia sudah menemukan sesuatu ketajaman yang dia inginkan ya, di sini misalkan salah satunya apa ya, dites dong gitu. Jadi kalau sekarang kan patokannya ini nih kebanyakan nih. Jadi ada juga sih yang begini nih, ada cerita gitu ya, ada cerita dari subscriber ya, subscribernya tahu juga dia subscriber juga gitu ya. Jadi dia cerita ke YouTuber sebelah gitu. Dia cerita nih ceritanya. Ceritanya dia cerita di YouTuber sebelah, kata dia ngobrol sama YouTuber sebelah gitu. "Ah, Bang, saya beli di Bang Renal. Ah, Bang Renal asahannya tuh greges doang gitu. Saya mau apa sampai slice tisu gitu." Nah, kesannya tuh greges itu dia nggak kesannya tuh greges itu nggak bisa motong gitu. Dia kurang pede gitu. Jadi istilahnya dia menurunkan apa sih namanya, asahan saya, terus ngebagusin di asahan orang gitu. Nah, ini fenomena ini banyak terjadi karena ya sebenarnya sih saya dengan youtuber sebelah yang sudah tenar itu mereka teman kita semua loh. Mereka sering ngobrol dengan saya. Wah, ada subscriber yang begini, ada yang subscriber yang begini, nggak apa-apa, mereka wajar. Jadi mereka lagi mencari jati dirinya. Tapi kadang-kadang mereka menjatuhkan channel ini dan menjilat channel ini gitu. Ya lucunya begitu sih. Maksudnya tuh mereka menjelekkan channel ini, membaguskan. Ketika dia ngobrol dengan channel ini, dia ngebagusin channel ini, ngejelekin channel yang sebelah. Padahal dia juga sering ngobrol sama channel ini gitu ya. Nah, ini yang gak bagus ya. Ini jangan ditiru ya. Jadi nanti ketahuan juga sih. Jadi YouTuber itu mereka tuh semuanya tuh teman saya, teman kita semua gitu. Mereka sering apa sih ngobrol gitu, ketemu lagi gitu kan, maksudnya karena satu profesi itu pasti ketemu gitu, itu pasti ketemu. Dan mereka kita cerita gitu, oh iya nih ada subscriber si ini, oh nih ada subscriber si ini nih, begini cerita, mereka tukar pikiran. Kita nggak marah kok, kita nggak marah kalau kita dijelekin. Dia lagi mencari jati dirinya ya, lagi mencari asahan yang bagus. Tapi nah, kebalik lagi, asahan
ketika kita ngasah, bukan diasah orang ya. Jadi gini, kalau diasah orang banyak nggak cocok juga. Tapi ya alhamdulillah kalau cocok. Misalkan gini, dibeli di saya, terus wah di sini di tangan, wah kayaknya kurang bagus nih asahannya Bang Renal nih. Iya, gitu kan? Padahal dia belum nyoba nih, akhirnya diasah ulang. Dan ini kejadian. Dan ini kejadian yang nggak sering sih, tapi ada beberapa kali. Di asahan saya, ketika dia mau Idul Adha, dia beli, sudah saya bilang itu sudah cakep, silahkan kalau mau dipakai langsung, silahkan, bisa banget. Tapi kalau tidak sesuai dengan selera, silahkan diasah ulang. Nah ternyata ketika dia motong, itu dia komplain ke saya, Bang kok ini nggak apa sih namanya, ngebukanya kurang gitu kan gini. Oh saya mau tanya dulu nih, itu udah diasah ulang belum? Jujur saya bilang, ternyata udah diasah ulang sama dia gitu kan. Nah kalau abang mau tahu asahan saya, tolong coba jangan diasah ulang dulu. Coba rasain dulu asahan saya. Kalau asahan saya dirasa kurang, baru diasah ulang gitu. Kalau asahan saya kurang, silakan dicoba dulu tapi. Nah gitu. Jadi biar ngerasain, biar Anda semua juga yang kasarnya beli dari saya itu bersaksi. Jadi bersaksi dulu. Jangan megang begini, oh kayaknya kurang tajam, kurang pede gitu kan. Nah, disitulah kenapa orang bilang kalau asahan orang itu kurang pede. Kenapa? Ya karena asahan orang, jadi di tangan Anda juga berbeda gitu loh maksudnya. Di saya nih udah bilang nih udah tajam banget, tapi di Anda belum tentu gitu. Dan misalkan ada YouTuber udah profesional juga, datang ke saya misalkan minta ngecek. Mungkin saya bilang, oh, kayaknya kurang tajam. Soalnya saya pernah juga ada tukang jagal profesional, saya ngecek pisaunya loh. Saya ngecek pisaunya begini. Kayaknya ini ya kurang gitu. Tapi saya nggak komplain. Di hati saya kok kayak kurang gitu di tangan saya. Tapi langsung dites sama dia di RPH, ternyata jos hasilnya. Nah, itulah yang membuat orang tuh apa sih namanya? Tertipu ya, tertipu. Makanya kalau misalkan ya si orang itu benar-benar yakin asahannya misalkan itu sudah cukup buat sembelih, tinggal apa? Tinggal maintenance di lapangan. Bisa nggak dia maintenance-nya? Jangan bilang, Bang ini kuat berapa puluh sapi, berapa ratus sapi, itu udah pertanyaan yang basi ya. Jadi orang-orang yang pemula silakan nonton dulu lah channel-channel yang lain. Jadi saya sudah nyontoin juga ya, pisau yang murah aja bisa 35 sapi tanpa asah. Dan itu semua harus kolaborasi, semua harus balance ya, antara pisau, joki, leher dengan yang megang leher itu harus semuanya benar-benar mendukung. Ingat ya, benar-benar mendukung. Jangan cuma pisaunya aja yang bagus, jokinya melempem, kondisi leher sapi melempem, hamsyong. Akhirnya yang disalahin pisau. Nah inilah makanya belajar dulu ya, belajar dulu. Jangan semangat mau motong dulu. Jangan semangat mau motong, beli pisau yang mahal, Pak Nadis 8, nggak bisa ngasah empot-empotan. Gitu, maksudnya yang disalahin pisaunya. Ini pisau kok nggak tajam-tajam nih, palsu kali ya. Ternyata orangnya sendiri yang nggak bisa ngasah gitu. Nah ini bagi yang mau nyembelih, belajar dulu ngasah. Awalnya belajar dulu ngasah. Ya, belajar dulu ngasah. Sampai di mana asahanmu. Ya. Nanti motong mah gampang. Sekarang banyak kok komunitas-komunitas penyembelihan yang bisa mempraktekkan itu ya. Misalkan kita bayar untuk nyembelih gitu, pelatihan banyak gitu. Yang penting Anda bisa ngasah dulu gitu. Dan belum tentu juga kalau Anda sudah gak jago ngasah, terus jago motong juga, yang baru pemula nih jago motong, istilahnya dia bisa motong gitu, ikut pelatihan, tapi belum tentu juga dipakai di masjid-masjid kan. Iya dong. Banyak juga yang belum dapat kesempatan motong di masjid, padahal dia udah jago. Dan banyak juga yang belum dapat job. Itu setahu saya banyak. Komunitas di penyembelihan itu banyak juga yang belum dapat job, tapi dia sudah kasarnya dia bisa gitu motong. Dan ngasah dia udah bisa. Karena dia belum dapat kesempatan.
Karena di setiap masjid semuanya Idul Adha itu sudah ada pemotong, ya. Jadi ya kadang ya nggak, ya kita fair-fairan aja, nggak mau dong dia digantiin gitu. Atau ada juga yang banyak juga, bukan ada juga sih, banyak juga yang nggak mau untuk berdampingan motongnya gitu. Itu banyak banget kejadian yang di penghobi kita itu ngomong, termasuk saya sendiri. Jadi di masjid saya aja nggak mau dia didampingin, maksudnya berdua tuh nggak mau, maunya sendiri. Ya karena itu sudah menjadi pendaringan kebanyakan. Karena dengan berdua itu pasti jatahnya berkurang. Ya kita fair aja lah gitu ya, nggak usah munafik ya, nggak usah berbelat-belit. Kalau saya mah orang ngomongnya apa adanya aja gitu ya. Jadi kebanyakan juga itu pendaringan ya, pendaringan mereka nggak mau diganggu sama orang gitu. Kecuali orang yang besar hati. Oh, ini gimana baru ya? Ya udah gini kita bareng gitu. Suatu saat kita nggak bisa, kita bisa diganti nama dia regenerasi, ya. Ya di setahu saya sih banyak juga, masih banyak yang begitu. Nah, ini ketajaman. Kalau sudah di sini keset, ya kita coba paling nggak di kertas, ya di kertas. Paling nggak tuh di kertas kita slide pelan-pelan dulu. Ya, kita slash pelan-pelan dulu. Nah, kalau misalkan itu tajam apa enggak, ya boleh lah dengan ditebas dengan cepat gitu ya. Maksudnya tuh bisa nggak begitu? Kalau pisau nggak tajam itu nggak mungkin bisa ditebas dengan cepat. Nah, kalau ini adalah apa ya namanya? Bebas sih, ini selera ya. Kadang-kadang ada orang yang diginiin, wah ini kok gerges bang, tuh di sini kan gerges, tuh lihat, gerges, ini gerges, wah berarti nggak enak tuh di leher sapi, siapa bilang? Nah inilah yang menjadi kendala nih. Jadi ada juga orang yang beli gitu ya, misalkan di channel sebelah waktu itu pernah ada yang bilang juga ke saya gitu. Dia minta dibuatin golok sampai slice tisu. Gitu kan. Buat apa sebenarnya slice tisu? Oh itu enak. Ternyata pas dicoba nggak enak. Nah, disinilah makanya saya bilang pengetahuan ngasah kita harus bagus juga gitu. Nah, sebenarnya dari kan ada yang plastik juga, terus ada yang ini juga ya. Ya kita tes di sini atau di jari dulu. Tapi ini juga bukan patokan ya. Jadi gimana bang ngetes ketajamannya? Ya di kuku dulu. Ya paling nggak langsung ke hewan kan begitu. Tapi kan kalau di Idul Adha lama. Kan banyak juga itu yang kemarin nanya, yang kemarin tuh nanya, bang coba dites di RPH. Sekarang di RPH juga nggak sembarangan gitu maksudnya. Saya nggak bisa pakai pisau-pisau panjang begini. Saya lagi senang pisau atau golok yang panjang. Jadi di RPH sekarang agak ketat gitu ya. Karena udah banyak masalah. Orang-orang yang datang ke situ buat belajar itu jadi masalah gitu. Bukannya jadi bener gitu. Masalahnya dengan di pemotongan sama di tim-tim jagal di situ itu jadi bermasalah juga gitu. Jadi banyak orang yang pengen ke RPH. Ya, itu jadi masalah gitu. Makanya sekarang banyak yang tidak bolehkan untuk mengadakan pelatihan. Ya. Tidak boleh, ya. Ya, saya nggak tahu ya kenapa, tapi yang saya dengar itu banyak juga masalah ya, banyak juga nah ini ketajamannya seperti apa ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini kurang enak gitu, misalkan di slice gini nih, kita pelan-pelan aja slice-nya tuh. Wah kok gerges bang, emang gerges tuh, tapi bisa. Oh di sini lancar ya, di sini nggak ada kendala loh. Jadi yang dipakai yang mana bang? Yang tisu, yang plastik, atau yang ini, atau di kuku? Nggak usah bingung ya, ntar ngejelimet. Soalnya banyak channel yang wah ini slice tisu nih, sampai tisunya itu dibelah kecil, digini nih, wah dikecilin gitu kan, sampai set gitu. Wih itu cakep banget kan. Ya kalau orang awam ya begitu, tapi kalau tukang sudah profesinya udah sering, ya itu biasa aja ngeliat begitu. Paling dipikir ya gitu, nggak, ya kurang enak menurut gue sih gitu. Ya nggak ada yang komplain dan nggak ada yang salah ya. Ingat, nggak ada yang salah.
semua kita di dunia ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar juga. Kenapa? Karena kita belajar semua di dunia. Kita sama-sama belajar kok. Nggak ada yang pintar, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Itu kita sama-sama lagi belajar. Semuanya lagi belajar, tidak ada yang sempurna. Nah, satu, Anda harus bisa ngasah dulu, rasain dulu di kuku Anda sendiri ya. Maksudnya ngasah Anda sendiri. Ya boleh aja, asahan orang gitu, Anda tes di sini. Oh, ini udah tajam, ini udah ngeset banget di sini. Udah nggak jalan, langsung nancep di kuku. Wah. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya. Terus ngetesnya di mana lagi? Di sini. Ya cukup di sini aja sebenarnya. Kalau misalkan di sini nggak di slice dengan bagus ya, tidak terslice dengan bagus, nanti Anda jadi ragu gitu. Wah, slice tisu aja begitu, dia nggak bisa ngasah kali. Nah, inilah orang-orang yang picik ya, yang langsung menilai ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya dianggap jelek. Berarti yang baik itu sesuai dengan seleranya dia. Yang baik-baik, yang bagus-bagus menurut dia itu sesuai dengan seleranya dia. Kalau yang nggak sesuai dengan seleranya dia bilang jelek. Ini hati-hati kejebak ya. Makanya banyak penyembelih-penyembelih yang baru itu kejebak di sini. Kejebak di sini. Kalau misalkan ngulik ya silahkan. Misalkan Anda sudah bisa slice tisu ya. Sudah bisa slice tisu yang tipis bangetnya, silahkan dipraktekkan ke objek ya. Silahkan dipraktekkan ke objek. Jadi bukan di sini. Karena yang dipotong bukannya ini gitu maksudnya. Sesungguhnya yang realita, yang real bukan ini. Ini hanya sebagai perantara. Menurut selera. Ini juga menurut selera. Apakah di lapangan Anda bawa tisu? Apakah tukang jagal harus bawa ini setiap habis motong terus diginiin? Wah, kalau misalkan udah ini greges di lapangan, Anda nggak jadi motong. Mindset Anda sudah bubar. Kepercayaan diri Anda sudah bubar. Kalau Anda bawa ini, ya. Ketika nanti Anda baru motong satu sapi, terus Anda giniin, oh kok kayaknya nggak bisa lagi ya? Oh, kok nggak bisa lagi? Padahal itu masih tajam loh. Kepercayaan diri Anda jadi menurun drastis karena pengaruh doktrin. Harus slice ini bang, harus slice tisu. Ini di sosmed semua slice tisu, gitu. Jadi nanti di lapangan apakah bawa ini gitu slice tisu? Kalau nggak bisa stres Anda, padahal itu masih tajam. Nggak bisa slice ini padahal masih enak gitu. Nah, ini jangan sampai tertipu ya. Jangan sampai tertipu. Tertipu dengan ini di lapangan. Jadi silakan dipraktekkan sendiri. Jadi tidak ada yang salah ya. Tapi Anda harus waspada. Jangan sampai tertipu, tapi harus waspada ya, tidak disalahkan. Boleh silakan mau slice tisu, mau rambut istilahnya dijatohin diginiin ya, rambut diginiin, tajam loh. Ya tajam, tapi silakan dipraktekin sendiri. Dengan asahan yang begitu itu kuat berapa sapi. Dengan asahan yang begini itu kuat berapa sapi. Dengan asahan yang begini itu kuat berapa sapi. Ya. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Dari mana ketajaman seperti apa yang bagus. Ketajaman yang kita inginkan, selera di sini silakan dipraktekin, selera di sini silakan dipraktekin, selera di plastik ya, plastik apapun ya, tong sampah, plastik sampah segala macam, silakan dipraktekin di leher hewan langsung. Aduh, jadi ini udah banyak pertanyaan di saya. Bang, saya mau slice tisu gitu. Nah, karena ini sudah didoktrin. Karena setiap di slice tisu itu banyak banget ya. Hampir semua tuh slice tisu. Dan karena itu berulang, yang diulang-ulang itu nanti dianggap suatu kebenaran. Padahal belum tentu gitu.
Wah, ini harus di slice tisu. Semuanya slice tisu. Seller itu semua slice tisu. Nggak ada yang nggak slice tisu. Paling minim plastik gitu. Nah, kalau saya cuman ini diketawain. Wah, itu cuma sampai ini plastik itu berarti ngasahnya nggak bisa tuh. Awas, jangan sampai tertipu. Silahkan Anda asah ulang sendiri di rumah. Silahkan Anda coba sendiri di leher sapi. Anda sendiri yang menilai. Jadi bukan orang lain. Silahkan apapun seller ataupun yang lain untuk memamerkan di sosmed, silahkan. Tapi itu bukan jadi patokan yang real. Sekali lagi, bukan patokan yang real yang harus diikuti sampai slice tisu. Ya. Ini belum tentu kebenaran, tapi sering diulang-ulang, nanti dianggap suatu kebenaran. Ketika dicoba, belum tentu enak. Ya, belum tentu benar gitu. Nah, hati-hati ya. Jadi, saya bukan hati-hati terhadap sellernya, bukan. Tapi terhati-hati terhadap asahan. Asahan itu bisa menipu. Makanya tadi saya bilang, kalau misalkan Anda di Idul Adha ya. Idul Adha, kita ngomongnya Idul Adha, jangan di RPH ya. Karena ini banyak kan pemotongnya Idul Adha. Ketika Anda satu sapi, terus Anda nyoba begini, nggak bisa lagi mau bilang apa. Hah? Kalau satu sapi nggak bisa lagi lancar, greges-greges, apa Anda udah nggak bisa motong? Padahal sepengalaman saya itu masih cakep. Makanya paling nyoba bawa ini ya. Kalau di sini masih enak, itu masih tajam, bos. Itu masih tajam. Atau di kuku, habis motong kita ke kuku. Atau pakai stropping. Ya. Atau pakai stropping, bawa stropping, giniin. Stropping. Silakan mau berapa kali bebas, karena stropping ini bukan mengasah, tapi menghilangkan bur atau lemak-lemak bekas darah tadi motong yang bisa mengganggu ketajaman. Barulah Anda coba lagi di sini. Oh, masih bagus. Terus, kecuali di sini sudah nah, baru Anda asah ulang di situ. Gimana cara ngasahnya? Ya, bebas aja. Mau pakai batu di situ juga nggak masalah. Mau pakai sharpening juga nggak masalah. Mau pakai honing nggak masalah. Mau mengasah ulang lagi pakai amplas nggak masalah. Asal Anda tahu caranya. Ya, jadi ketajaman ini semua memilihnya sesuai dengan selera Anda dan praktek. Jadi Anda kebanyakan dengar orang, Bang, kalau abang apa sih namanya, ketajaman apa ya bang? Tisu ini. Oh iya. Abang ketajaman apa? Tisu. Wah, abang ketajaman tisu. Abang ketajaman tisu. Wah, abang ketajaman tisu. Pas dia coba, dia melempem, goyang akhirnya, ya kan? Oh, kok tisu begini ya? Waduh, gimana nih? Terus habis motong slice tisu lagi. Wah, bisa nggak jadi motong, amburadul itu mah, ya, amburadul. Ya, jadi sekali lagi ketajaman yang sesuai dengan asahan Anda sendiri. Ngasah selera Anda, bukan selera orang. Jadi jangan bangga-banggain asahan orang, ya. Jangan bangga-banggain asahan orang. Asahanmu lah yang kamu harus banggakan. Kenapa? Karena semua kunci ada di diri kita, sesuai dengan selera kita. Asahan dia gila loh, bagus. Iya, karena dia sudah nemu gitu. Tinggal Anda yang ngulik lagi. Bisa nggak Anda mengasah seperti dia? Gitu loh. Bisa nggak Anda mengasah seperti saya? Gitu maksudnya. Ketika Anda sudah nemu, itu benar-benar keasikan yang luar biasa ya. Keasikan yang luar biasa bener. Kalau kita sudah nemu asahan yang kita ingin di leher enak. Wah, ini enak nih. Asahan gue sendiri. Bukan asahan orang gitu. Jadi jangan pernah banggakan orang. Jangan pernah membanggakan manusia. Maksudnya tuh orang dibangga-banggain gitu. Kesono kesini, wah asahan dia bagus. Sementara dia sendiri nggak bisa ngasah gitu. Buat apa gitu? Lo kalau mau ngasah ke sono no. Kalau mau ngasah nih ke sini nih. Itu asahannya bagus. Jadi promosi gitu. Saya mengajarkan bahwa Anda harus bisa mengasah, bukan diasah orang. Ketika Anda sudah menjadi tukang jagal,
Jangan ngasah lagi sama orang. Kenapa? Karena Anda harus tahu pegangan Anda sendiri. Gitu. Ada juga yang minta asahin, misalkan dia minta asahin ke sono, gue pengen lihat nih asahan dia. Dia minta asahin ke saya, dia pengen lihat asahan saya. Dia minta asahin lagi ke orang, jadi dia ngebandingin. Oh, nih asahan Bang Renal begini nih. Oh, nih asahan sono begini nih. Nah, ini yang tajam yang mana ya? Sama dia di slash semuanya. Dicoba, oh kayaknya enak nih. Tapi dia sendiri nggak bisa ngasah. Dia sendiri nggak mau ngulik. Oh, ini penyakit. Ini penyakit ya. Ini penyakit. Kan dia yang motong. Dia kan yang motong, dia harus bisa ngasah. Makanya orang tua dulu, senior-senior dulu, kalau dia mau motong ya, mau motong binatang ya, itu bener-bener harus dites dulu asahannya dia. Oh, praktek langsung ngetes. Kalau udah sesuai dengan ketajaman yang si gurunya, baru dia boleh motong. Baru dia boleh melanjutkan untuk motong. Tapi kalau asahannya nggak bener, nggak bakal boleh. Nggak bakal boleh. Kenapa? Lu aja nggak bisa ngasah, gimana lu mau motong? Kan itu gimana ya? Senjata kita. Kita harus tahu kuncian kita sendiri. Asahan kita sendiri ya harus bagus. Ya, jadi paham ya, ketajaman semuanya adalah kita yang mengasah sendiri. Mau di slice tisu, mau di kertas, mau di plastik, mau di kuku, mau di jenggot, mau di rambut, itu sesuai dengan selera kita, dan hasilnya Anda sendiri yang praktekin. Hasilnya Anda sendiri yang lihat gimana asahan itu. Ketika di sini jelek ya turunin ke sini. Kalau di sini jelek ya mungkin ke yang lain, atau ke sini. Oh, di sini enak di leher. Ya. Asahan grade berapa? Bebas. Yang penting prakteknya, enak menurut Anda, ya. Oh, di grade sekian enak. Nah, menurut Abang enak di grade berapa? Ya jangan disamakan. Dan jangan samakan daku dengan yang lain. Jangan samakan ya. Aku di grade 1000 nih udah enak. Ntar dia bilang, kenapa nggak di grade 5000 bang? Kenapa nggak di grade 12.000 bang? Itu matanya kan dia lebih enak gitu, lebih halus gitu. Lah, jangan samakan sekali lagi, jangan ngebandingin, terus jangan memaksakan bahwa saya harus di 12.000, bahwa saya harus di 5.000 gitu. Kenapa nggak di 5.000 bang? 5.000 tuh enak bang. Gini segala macam. Lah, selera saya di 1.000. Mau bilang apa? Saya udah ketemu 10.000 gitu. Kalau Anda 5.000 ya silakan, tapi jangan memaksakan ya. Jangan bilang grade yang 1.000 itu, wah, itu kurang tuh, masih kurang. Jangan ya, jangan. Karena menurut Anda kurang, menurut yang lain itu bagus. Menurut saya bagus, mungkin menurut orang belum tentu bagus. Dan sebaliknya. Oke, pahami. Mungkin sekian dulu dari saya nih, udah kelamaan ya. Selamat mencoba mengasah. Temukanlah asahan Anda sendiri yang bagus menurut Anda sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.